A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bahwasanya salah satu bentuk ibadah itu bagi kita selaku umat Islam itu adalah ibadah Jum'ah. Dan ibadah Jum'ah itu rangkaiannya diawali dengan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu adalah kegiatan dakwah untuk mengajak orang lain meningkatkan kepada ketakwaan. Dan bagi khatib itu ada etika, ya, etika selaku khatib. Yaitu diantaranya satu, khatib berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Kedua, laksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, duduk dengan hikmat. Yang keempat, tidak banyak berbincang-bincang dengan yang lainnya. Kemudian menunggu waktunya khutbah. Yang kelima, melangkah ke mimbar dengan tertib, dengan rasa hormat. Kemudian yang keenamnya, khusyuk konsentrasi dan mengucapkan salam hingga mad'u memperhatikan. Yang ketujuh, duduk mendengarkan serta menjawab azan, termasuk bacaan atau doa setelah azan. Kedelapan, khutbah dengan tawadhu, tidak menunjukkan sombong, tidak menunjukkan arogan, dan tidak menunjuk dengan jari. Kemudian yang keempat, merasa yakin. Yang kesembilan, merasa yakin yang disampaikan itu bermanfaat, seperti ajakan takwa, dan menyiapkan materi yang baik, yang benar. Yang ke-10, khatib mengajak khusyuk berdoa kepada jamaah. Yang ke-11, khatib turun dari mimbar dengan tertib. Yang ke-12, jangan dulu takbir sebelum jamaah beres sopnya serta sudah tenang. Yang ke-13, sholat dengan bacaan yang tartil. Selain dari itu, selain dari khatib itu harus adab, sopan santun, etika yang baik, juga harus menyampaikannya dengan retorika yang baik. Retorika khatib Jumat dalam menyampaikan khutbah Jum'ah. Yang ke-1, memiliki kemampuan diri sebagai penasehat, sebagai orang yang soleh. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi sebagai komunitor kepada komunikan, sehingga pesan itu tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiganya, harus memiliki kemampuan psikologis mengetahui jamaah, sehingga materi disesuaikan dengan keadaan jamaah. Yang keempatnya, pandai memberi ulasan argumen. Dalil-dalilnya harus memang benar-benar. Argumennya harus tepat. Yang kelima, fasih, lihai berbahasa. Yang keenam, membangkitkan semangat hingga jamaah itu memperhatikan
Yang ketujuh, mengatur intonasi, suara rendah, menengah, dan tinggi serta jelas, agar mad'u itu tidak tidur, tidak acuh tak acuh. Yang kedelapan, struktur kalimat yang bagus dan tidak bolak-balik. Yang kesembilan, gaya bahasa harus memilih yang bagus, yang menarik. Yang kesepuluh, memilih diksi, kata yang menarik. Nah, insya Allah dengan adab sopan santun, dengan etika yang baik selaku khatib, dan juga retorika yang baik, maka apa yang diharapkan insya Allah bisa tercapai. Dan kemudian dalil-dalil yang akan disampaikan. Terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dengan judul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rosail Imam Al-Ghazali Al-Maktabah atau Fikiyah di halaman 437 mengenai masalah sopan santun khatib. Adabul khatib, sopan santun khatib. Yatil masjid wa alaihi sakinah, datang ke masjid dengan tenang, wal wikor, dengan pikiran dan hati yang tenang, yang tentram. Wa yabda'u bitahiyah wa yajlisu alaihi lahaibah. Kemudian mulailah di masjid itu dengan melaksanakan sholat sunat. Kemudian duduklah dengan hidmat. Wayam tani'u anita khotob. Kemudian mencegah diri dari banyak berbincang-bincang. Wayang tadirul waktu. Kemudian bersabar menunggu waktunya. Sumayah ta'u ilal mimbar wa alaihil wikor. Kemudian melangkah ke mimbar dengan tenang. Ka'anahu yuhibbu ayya'rudu ma yaqulu ala jabbar. Seolah-olah merasa senang akan menyampaikan apa-apa yang dikatakan terhadap yang maha kuasa. Sumaya sa'adu lil khusyu. Kemudian naiklah ke mimbar itu dengan khusyuk. Wa yaltafit ilahil mustamihi. Kemudian melihatlah kepada jamaah biijtima'il fikri, dengan pikiran yang konsentrasi. Tsumma yashiru ilaihim bisalam. Kemudian memulailah mengisyaratkan, menyampaikan ucapan salam. Liyastami'u minhul kalam, supaya para mustami itu memperhatikan apa-apa yang dibicarakan. Sumaya jlisu lil adan faza'a minadiyan. Kemudian duduk mendengarkan azan dengan rasa takut terhadap Allah yang Maha Kuasa. Sumayah tubuh itawadi'i wala yashiru bil asabi'i. Kemudian laksanakan khutbah dengan tawadu, dengan sopan santun, dan jangan pula berisyarat dengan jari-jari tangan.
wa yas'adu ma yaqulu wa yaqtaidu wa yaqtaqidu ma yaqulu layang tapi ubihi. Kemudian harus merasa yakin bahwa yang disampaikan itu bermanfaat. Tsumma yashiru ilaihim bidu'a, kemudian mengajak dengan isyarat kepada jamaah untuk berdoa. Wa yangzilu idza ahadal muazzin fil iqamah, kemudian turunlah ketika muazzin akan melakukan iqamah. Wala yukbiru hatta yaskutu, jangan dulu bertakbir sehingga jamaah itu sudah tenang. Summa yabtatihu sholat, kemudian mulailah sholat. Wa yurtilu ma yaqra'u wa yurattilu ma yaqra'u, bacalah bacaan dengan tertib. Kemudian dalil mengenai masalah retorika itu diantaranya diambil dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah orang-orang itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, yaitu dengan perkataan yang jelas, yang tegas, yang bisa membedakan benar dan salah. Dan juga dengan mau'izoh, ya, dengan pepatah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kemudian juga berdiskusilah, berdebatlah dengan baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui siapa orang yang menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa saja orang yang berada